tadi peraturannya. Yang pertama, teman-teman sudah mandikan pakai pakaian yang rapi ya. Lalu duduk di tempat yang nyaman. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini ibadah. Jadi jangan sambil makan, ngobrol, dan bermain ya. Kita harus serius. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang belum mengerti, jangan malu. Bertanya pada papa, mama, atau tanyakan kepada kakak guru sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Aletheia Holy Kids yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yes. Kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa saat kita sedih, saat kita senang, Tuhan Yesus selalu beserta dan bersama dengan kita. Ya, Sebab betul. Tuhan Yesus ada di dalam hati dan hidup kita. Betul. Amin ya Tante adik-adik. Suni. Yuk kita akan datang kepada Tuhan, kita akan fokus sama Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan membawa sikap kita yang hormat kepada Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih ya Tuhan, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku
Apapun kondisi kami Tuhan Yesus, Engkau yang tahu. Saat kami sedih, saat kami senang, saat kami takut, Engkau yang bersama dengan kami, sehingga Roh-Mu memberikan kemampuan dan keberanian kepada kami, sehingga kami lebih dekat kepadamu, sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau terus membawa hati dan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuji Engkau, lebih dalam lagi kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari mau menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkanmu Ya Tuhan yang rindu menyenangkan-Mu. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebab hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan ya. Nah, hati kita saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Siap ya, Tante Sulmi. Yuk kita berdoa dulu supaya hati kita tenang, kita fokus kepada firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami bersuka cita di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Saat ini Tuhan kami siap mau mendengarkan sabda Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh senantiasa menghidupi kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik di rumah ya. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang hari ini sudah menyiapkan Alkitabnya di dekat adik-adik sekarang? Ada? Oh ada ya, ada banyak. Puji Tuhan. Aletheia Holy Kids anak-anaknya memang Yahud. Oke punya ya. Yuk sekarang Bu Ifat mau bercerita. Nah, kita tahu ya kalau di dalam kita hidup sehari-hari itu punya teman, ya enggak? Bu Ifat juga punya teman loh. Bu Sulmi punya teman enggak? Punya dong. Oh, Bu Sulmi kan temannya Bu Ifat. Iya. Ya, tapi Bu Sulmi pernah enggak bohongin Bu Ifat? Pernah nggak ya? Kayaknya enggak pernah.
Bu Sulmi ini teman yang baik, sahabat yang baik ya. Wah, pasti adik-adik juga punya teman ya. Pasti punya teman yang baik. Nah, Bu Ifat nih mau cerita tentang tetangga Bu Ifat. Bu Ifat punya tetangga Bu Sulmi. Itu yang rumahnya di dekat Bu Ifat. Namanya Nadia. Cewek. Iyalah, mosok Nadia cowok berkumis. Nggak mungkin kan. Nih Nadia ini umurnya masih seperti adik-adik loh. Dia baru umur 9 tahun. Wah, di sini ada nggak yang umur 9 tahun? Wah, banyak ya. Lah itu langsung angkat tangan yang umurnya 9 tahun. Nah, kira-kira Nadia itu seperti kalian ya, umur 9 tahun. Nah, tapi Nadia ini hanya tinggal bersama ibunya saja. Karena apa? Sudah tidak ada papanya. Papanya waktu itu sakit dan tidak tertolong. Akhirnya dipanggil Tuhan. Jadi Nadia ini hidup hanya berdua dengan mamanya saja. Nah, setiap hari mamanya ini bekerja berjualan di pasar ya. Dia berjualan kue, dia berjualan makanan apa saja yang bisa diambil dari orang-orang, nanti dia jual, keuntungannya bisa untuk menghidupi dirinya dan Nadia. Nah, Nadia ini juga sekolah loh adik-adik. Sekarang kan sekolah sudah boleh onsite ya. Nah, sama Nadia juga sekarang sudah mulai sekolah, pergi ke sekolah. Nah, Nadia ini hidup sangat sederhana ya, karena hanya tinggal dengan mamanya saja yang berjualan kue. Hidup dengan sederhana. Nah, setiap hari Nadia ini berangkat dan pergi sekolah dengan berjalan kaki karena sekolahnya tidak jauh dari rumahnya ya. Dan dia setiap pagi dia berjalan ke sekolah dan apa? Kalau berangkat sekolah setiap hari tidak semangat. Karena apa? Dia sedih. Kenapa dia sedih? Adik-adik tahu nggak? Nadia itu ternyata sepatunya depannya itu bolong, mangap. Ya, walaupun cuma sedikit, tapi kadang-kadang dia diejek sama temannya. Nadia sepatunya lapar, katanya gitu. Jadi dia sedih. Nadia, kok sepatumu bisa mangap begitu? Emang sepatumu lapar? Nah, dia biasanya cuma tertunduk sedih ya. Dia tidak bisa menjawab kalau temannya mengejek. Nah, Nadia sangat sedih sekali karena kondisi keluarganya, mamanya tidak sanggup untuk membelikan sepatu yang baru. Nah, adik-adik, ada nggak kalian kalau punya teman seperti itu di sekolah terus diejek begitu, digodain? Enggak ya? Mantap. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi teman kita. Kalau teman kita sedih, kita hiburkan, ya kan? Seperti itu ya. Wah, tapi ini Nadia ada juga teman yang baik ya, tapi ada juga yang suka mengejek. Nah, Nadia biasanya sekolah nanti terus kalau pulang juga jalan kaki sambil apa? Dia liatin sepatunya terus, jalan-jalan dia lihat sepatunya terus. Di dalam hati dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, sepatuku ini udah ada lubangnya, sudah bolong depannya. Aku sudah malu memakainya. Tapi mamaku belum punya uang untuk membelikan aku sepatu. Nah, dia jalan sambil nunduk ya. Dia kalau pulang sekolah jalan tunduk mau sampai rumahnya. Tiba-tiba dia lihat, ada sesuatu yang menarik perhatiannya di jalan. Dia lihat sebuah dompet. Wow, Bu Sulmi. ambil nggak ya? Nah, dia lihat sebuah dompet. Itu kok bentuknya kayak dompet ya? Coba aku lihat. Betul, dia hampiri benda itu terus diambil. Betul, itu adalah sebuah dompet. Wah, dia loh, dompet ini tebal sekali. Terus dia coba membuka dompetnya. Wah, Bu Sulmi tahu nggak? Itu uangnya banyak banget. Wow, terus bagaimana? Itu jangan-jangan berkat ya buat Nadia. Waduh, bagaimana Di dalam ini? dompet itu. Wah,
uangnya tahu nggak adik-adik? Merah-merah loh, sudah matang itu, warnanya merah. Weh, banyak banget itu. Ada di dalam dompetnya, ada yang merah, ada yang biru. Jumlahnya tidak terhitung, bahkan Nadia tidak bisa berpikir ini, jumlahnya berapa ini ya? Ya, dan dia apa? Kira-kira menurut adik-adik senang gak ini Nadia? Kalau dia menemukan dompet yang isinya banyak sekali uangnya. Senang gak kira-kira? Senang sama takut. Betul ya, betul. Nadia juga seperti itu. Dia senang waktu melihat ada uang banyak di dalam dompet. Tapi dia takut. Ya, karena apa? Dia rajin sekolah minggu loh, seperti adik-adik juga. Di sekolah minggu kan diajarkan, ya enggak? Harus jujur. Kalau kita melihat sesuatu yang jatuh milik orang lain, harus kita kembalikan, ya kan? Nah, kita juga tidak boleh mengambil milik orang lain, tidak boleh menginginkan milik orang lain. Begitu dia dengar firman Tuhan di sekolah minggu, jadi dia juga teringat ya pesan guru sekolah minggu, pelajaran di sekolah minggu seperti itu. Dia jadi merasa sedikit takut juga. Aduh, ini gimana ya? Aku menemukan dompet, isinya banyak sekali. Dia tengok kanan kiri, sudah tidak ada orang. Ya, yang ada mobil dan motor lalu lalang di tengah jalan. Dia kan berjalan di pinggir jalan. Wah, akhirnya apa? Dia tengok kanan kiri, tidak ada orang yang mencari-cari dompet itu. Akhirnya dia masukkan ke dalam tasnya, ya, masuk ke dalam tas, dia pulang. Dia pulang, wah sekarang kalau tadi jalannya pelan-pelan karena sedih sambil lihat sepatunya yang sudah ada lubangnya sedikit di depannya. Sekarang dia semangat pulang ke rumah. Wah, dia sambil berlari-lari kecil ya, sampai di rumah. Wah, dia buka pintu rumah, ternyata mamanya sudah pulang dari berjualan. Nah, terus dia apa? Dia, selamat siang mama. Mamanya, selamat siang Nadia, sudah pulang. Bagaimana sekolahmu hari ini? Puji Tuhan ma, aku baik-baik saja di sekolah. Mama, aku mau cerita. Ma, lihat sepatuku kan sudah ada lubangnya. Tahu nggak? Teman-temanku suka mengejek aku. Katanya sepatuku itu sudah lapar dia. Jadi aku malu ma. Mamanya dengan sabar menjawab, sabar Nadia, nanti mama kalau sudah cukup mengumpulkan uang membeli sepatu kamu, kita akan berangkat ke toko beli sepatu. Tapi sekarang uangnya belum cukup ya, karena mama harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya, bayar sekolah, untuk keperluan sehari-hari. Jadi Nadia harus sabar. Nah, terus Nadia, tapi ma, setiap hari tahu nggak ma, temanku itu mengejek aku. Aku kan jadi malu dan sedih ma. Aku mau marah tapi aku takut kalau aku marah nanti jadi hal yang tidak baik di sekolah. Ya kamu sabar saja. Nah terus Nadia ingat tadi di jalan dia menemukan sebuah dompet. Dia berpikir ke mamanya, harus bicara ke mama enggak ya nih? Aku cerita enggak ya ke mama ya? Aduh, ini kalau jadi Nadia, Bu Sulmi cerita enggak? Kalau cerita nanti dompetnya diminta. Kalau enggak cerita takut juga. Bingung deh. Iya, aduh, menurut adik-adik gimana? Mau cerita enggak nih Nadia? Uangnya banyak loh, beli sepatu aja bisa dapat 3, bisa dapat 4, ganti-ganti. Aduh. Akhirnya Nadia mengingat pesan kakak sekolah minggunya ya, bahwa kalau kita menemukan milik orang lain harus kita kembalikan. Tapi kan dia tidak tahu milik siapa. Tadi di jalan gak ada orang ya, jadi dia bawa pulang. Akhirnya gini, mama Nadia mau cerita sama mama. Tadi tuh Nadia menemukan dompet waktu Nadia pulang. Mamanya kaget, dompet Nadia, coba sini mama lihat.
kok kamu bisa menemukan dompet? Dompetnya jatuh di jalan mama, katanya gitu. Terus waktu Nadia jalan, Nadia menemukannya. Mamanya ambil ya, Nadia ambil dari tas, diserahkan ke mamanya. Wah, mamanya juga melihat ya, dompetnya itu tebal. Waktu dibuka, wah, kelihatan itu banyak sekali isinya, uangnya itu ya. Nah, tapi mamanya bilang ke Nadia, Nadia, orang yang memiliki dompet ini pasti sedang mencari-cari. Dia sedang kebingungan. Nah, mamanya katakan kepada Nadia, yuk kita lihat. Nah, kita buka. Oh, ternyata di dalam dompet ada juga kartu pengenal ya, pemilik dompet itu ya. Ada kartu-kartu pengenalnya. Nah, dibaca, wah, ada namanya Pak Edi, ada juga alamatnya. Wah, nih ternyata rumahnya ya nggak terlalu jauh, tapi harus naik angkot sekali seperti itu. Dan gini, Nadia, ini milik Pak Edi. Jadi sebaiknya kita kembalikan kepada Pak Edi karena Pak Edi pasti sedang mencari-cari dompetnya yang hilang. Tapi mah, itu kan uangnya banyak. Boleh nggak kalau Nadia ambil hanya untuk beli sepatu Nadia? Nah, mamanya juga kan nih berpikir, wah iya ya, apa iya nih Pak Edi tahu kalau ambil 1 atau 2 lembar di dalam dompet? Tidak tahu ya. Tapi Mama Nadia apa? Wah, dia juga orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Dia tahu tidak baik melakukan hal itu. Nadia, kita kembalikan saja dulu kepada Pak Edi. Mama tahu Pak Edi pasti sedang mencari-cari. Akhirnya mereka berdua berangkat ke rumah Pak Edi walaupun dengan naik angkot. Dibungkus dompetnya ya pakai kresek yang hitam supaya tidak kelihatan orang. Nah, mereka berangkat sampai di tujuan alamat ya, karena ada alamatnya. Nah, mereka sampai dan apa? Ketuk pintu. Permisi, permisi. Oh, di rumah itu ternyata ada orang yang membukakan pintu. Wah, ternyata apa? Keluarga Pak Edi ya memang sedang di rumah itu sedang membicarakan kehilangan sesuatu. Wah, langsung saja Mama Nadia ini bilang ke Pak Edi, permisi, saya bisa bertemu Pak Edi? Oh ya Ibu, saya Pak Edi, ada apa Ibu? Ini Pak, saya mau cerita, anak saya tadi sekolah, waktu pulang sekolah dia di jalan menemukan sebuah dompet. Waktu saya buka ternyata ada kartu pengenalnya dengan nama Pak Edi dan beralamat di sini. Oh, puji Tuhan, Pak Edi bersorak ya, puji Tuhan. Wah, ternyata dompetnya sudah ditemukan oleh Nadia. Wah, Pak Edi cerita, tadi saya waktu sampai rumah, wah saya dari bank, waktu pulang sampai rumah, wah saya kaget kok dompet saya ternyata tidak ada. Waduh, kemana ini? Saya kembali lagi menyusuri jalan tapi sudah tidak ada dompetnya, makanya saya kembali lagi. Seperti itu. Tadinya saya mau lapor polisi, waduh ya, mau lapor polisi ya. Nah, ternyata dompetnya sudah ditemukan oleh anak manis ini namanya Nadia ini. Wah, Pak Edi bersyukur dan berterima kasih kepada Nadia dan juga kepada Mama Nadia. Nah, adik-adik, ternyata Pak Edi ini membicarakan ingin memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu ya, untuk membantu meringankan biaya sekolah anak-anak yang tidak mampu. Wah, ternyata Tuhan tuntun ya Nadia dan mamanya ke rumah Pak Edi ini untuk bertemu Pak Edi yang sedang mencari anak-anak yang tidak mampu. Wah, senangnya Nadia. Nah, adik-adik, ini karena apa? Karena kejujuran ya, karena kejujuran Nadia dan juga mamanya. Ini karena pastinya Nadia dan mamanya sering pergi sekolah minggu, Bu Sulmi. Jadi mengerti firman Tuhan dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ternyata kejujuran itu membuahkan hasil
yang keren, ya enggak? Akhirnya bukan hanya saja membeli sepatu, ya. Nadia akhirnya apa? Dibelikan tas, ya, buku-buku, peralatan sekolah, bahkan baju sekolah dan uang sekolah sampai dengan selesai sekolah nanti akan dibayarkan oleh Pak Edi, karena Pak Edi apa? Sudah menemukan seorang anak yang jujur, ya. Dan apa, memang Pak Edi ingin mencari anak yang tidak mampu untuk dia biayai sekolahnya. Dia menjadi orang tua asuh dari Nadia. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, ternyata kalau kita jujur itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuhan menyukai orang yang jujur. Tahu nggak adik-adik, di dalam Matius 5 ayat yang ke-37 firman Tuhan berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan Ya. ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan Tidak. tidak. Ya, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita menemukan dompet itu tadi, kita harus katakan apa? Kita jujur, ini milik orang lain, harus kita kembalikan, ya. Tidak boleh ambil sedikit, tidak apa-apa, orangnya tidak tahu. Itu artinya melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak senang. Nah, begitu juga sesuatu yang harus kita tolak, kita katakan tidak, ya, kita harus mau melakukan tidak, ya. Tadi tidak mau, Nadia dan mamanya tidak mau mengambil uang itu, ya. Tidak, mereka percaya Tuhan pasti akan melihat, Tuhan pasti tahu hati mereka, ya, dan mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kalau kita ragu, tahu nggak keraguan kita itu dari siapa? Dari si jahat, betul. Dia si iblis itu selalu menggoda kita. Wah, ya enggak, keraguan-raguan ada pada kita. Nah, untuk itu kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, adik-adik, yuk kita selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata jujur itu keren loh, hasilnya juga luar biasa, ya. Yuk kita bisa praktek nggak seperti Nadia itu? Kalau suatu kali kita juga mengalami hal seperti itu, kita menemukan pensil teman, ya enggak? Kita menemukan buku teman. Nah, kita mau kembalikan atau mau gitu, aduh ini pensilnya bagus deh, model baru. Nah, aku belum punya. Pasti enggak ya adik-adik, ya, pasti dikembalikan, ya, seperti Nadia. Karena apa? Wah, firman Tuhan katakan kita harus jujur. Nah, sebagai penutup kita akan juga akan baca firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-16, ya. Firman Tuhan berbunyi, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Seperti tadi Mama Nadia dan Nadia, akhirnya apa? Mereka penuh dengan sukacita, Tuhan memberkati mereka. Bahkan Nadia sekarang sudah tidak lagi diejek oleh temannya. Karena apa? Wah, oleh Pak Edi ini Nadia sudah diangkat menjadi anak asuhnya, ya, dan semua sekolah dibiayai, peralatan sekolah dibelikan. Nah, itulah hasil dari kejujuran, buah manis dari kejujuran yang dilakukan oleh Nadia dan mamanya, dan mereka tentunya mendapatkan sukacita, ya, sukacita karena apa? Mengatakan hal-hal yang jujur. Seperti itu Ibu Sulmi. Yuk kita ajak adik-adik juga bisa melakukan hal seperti ini. Bisa. Amin. Ya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Kita pasti bisa. Ya, demikian firman Tuhan. Yuk kita bawa berdoa, kita bawa firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berani berkata jujur, untuk mengatakan ya untuk hal-hal yang baik dan mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Kami boleh menolak hal-hal yang dianggap tidak baik Tuhan, dan biarlah kami boleh melakukan
hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tuntun kami senantiasa supaya kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, dan anak-anak yang senantiasa menjadi terang bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami serahkan diri kami, hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu, agar kami dimampukan untuk senantiasa berkata yang benar dan berkata yang jujur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, yuk adik-adik, kita akan nyanyikan satu pujian yang akan menjadikan kekuatan kita untuk terus melakukan firman Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu, untuk firman-Mu yang memberkati kami. Kami mau terus menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan mengakhiri ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin.